Seon-a yang masih hidup kemudian dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi cukup lama. Dalam keadaan panik, Ji-uk menginterogasi Hyun-Hop tentang alasan dia bisa ada di sekolah dengan Seon-a. Hyun-Hop pun menjawab semua pertanyaan itu. Dia datang ke sekolah mencari Seon-a yang mengabari dirinya akan pergi ke sekolah. Namun Hyun-Hop tak tahu alasan Seon-a datang ke sekolah tengah malam. Dan ia percaya bahwa Seon-a datang ke sekolah bukan untuk melakukan bundir. Insiden semalam membuat wakil kepala sekolah memarahi dan menyalahi para guru yang dianggap telah lalai dalam mendisiplinkan para murid di sekolah ini. Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi di sekolah, dan menurutnya jika ingin melakukan bundir sebaiknya dilakukan di rumah bukan di sekolah. Dia tak ingin citra baik sekolah ini menjadi buruk, namun perkataan itu membuat dia harus berdebat dengan salah seorang guru yang tak terima dengan tuduhan tersebut karena tidak menghargai Seon-a yang masih hidup. Sementara itu di kelas, ketidakhadiran Hye-young yang secara kebetulan membuat beberapa temannya curiga jika Hye-young terlibat dalam insiden tersebut. Tapi bukan hanya di kelas saja, para guru pun mulai merasa aneh dengan sikap Pak Guru Bahasa yang tidak biasanya hilang kabar. Gyujin yang merasa bersalah juga meminta maaf, namun rekannya meyakinkan bahwa itu sepenuhnya bukanlah kesalahan dirinya. Kemudian seorang guru bertanya pada Jeongwoo tentang rumor dirinya yang akan menikah. Namun Jeongwoo membantah dan menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk menikah lagi. Setelah pekerjaannya usai, Jeongwoo pergi mengunjungi kakaknya yang sudah lama tak bertemu dengannya. Di sana dia memberikan hadiah kecil berupa boneka kepada keponakannya. Tapi Jeongwoo datang bukan tanpa alasan. Dia berencana tinggal seminggu di rumah kakaknya sebelum nantinya pergi ke luar negeri. Sementara kondisi Seon-a yang mulai mengalami koma membuat Hyun-Hop mulai mencari bukti tentang Seon-a yang tak mungkin nekat sampai melompat dari atas gedung. Tapi tiba-tiba seorang murid dari kelas lain mendatangi dirinya dan mengatakan kecurigaannya tentang Hye-young karena secara kebetulan dia hilang kabar setelah insiden semalam. Kyung-jin percaya jika insiden ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kesengajaan dari orang-orang terdekat Seon-a yang ingin menghabisinya. Dia percaya jika Seon-a tidak akan melakukan bundir hanya karena dikucilkan di sekolah ini. Tapi tiba-tiba pandangan Hyun-Hop teralihkan oleh kacamata yang digunakan oleh Jun-seon. Dia bertanya dari mana kacamata ini berasal. Dan Jun-seon berkata bahwa ia membelinya 1 tahun lalu di sebuah toko kacamata. Dan alasan dia baru memakainya karena merasa tidak nyaman jika harus menggunakan lensa kontak mata. Di ruang guru, Jeongwoo tiba-tiba mendapati sebuah kacamata di meja kerjanya, merasa bukan miliknya. Dia pun bertanya kepada Gyujin, tapi bu guru tidak mengetahuinya. 써봐요. 잘 어울릴 것 같은데. Karena penasaran, Jeongwoo pun mencoba memakainya, dan betapa kagetnya dia setelah mengetahui orang-orang di sekeliling dirinya. Tiba-tiba ada garis merah di atas kepalanya. Gyujin hanya bisa meminta maaf karena ia kurang memperhatikan murid-muridnya hingga membuat Seon-a melakukan bundir. Tapi Ji-uk meminta Gyujin untuk jangan dulu berpikiran negatif karena belum terbukti Seon-a melakukan hal itu. Ji-uk lalu bertanya tentang siswa yang sering mengucilkan Seon-a di sekolah ini, tapi orang itu mendadak hilang tanpa kabar. Ji-uk lalu menunjukkan foto salah seorang siswa yang terakhir kali bersama dengan Seon-a dan kemudian dia menginterogasi siswa tersebut. Melalui siswa itu, Ji-uk mendapat informasi penting bahwa setelah selesai berfoto, Seon-a tiba-tiba berlari panik karena mengaku kehilangan sesuatu. Ji-uk kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV dan mendapati Hye-young diam-diam mengambil tas Seon-a. Kemudian wanita itu pun pergi, hingga akhirnya dia hilang di suatu tempat.
Di sisi lain, Jungwoo akhirnya bertemu dengan suami kakaknya dan meminta maaf karena mendadak izin tinggal sebentar dengan kakaknya. Untungnya, kakak iparnya itu adalah orang baik dan menerima kedatangan dirinya. Namun rumor pernikahannya rupanya didengar oleh Byung Chul, membuat Jungwoo akhirnya menjelaskan alasan dia batal menikah, dikarenakan dia memergoki tunangannya tidur dengan temannya sendiri. Mereka kemudian turun untuk membeli sesuatu, namun saat di dalam lift, pandangan Jungwoo tiba-tiba fokus ke garis merah di kepala iparnya karena mengarah ke suatu tempat. Setelah mereka selesai membeli sesuatu di bawah, Jungwoo mendapati kakak iparnya salah menekan tombol lantai tujuan, hingga membuatnya penasaran dan memutuskan untuk menekan tombol tersebut. Tapi di saat ia akan memeriksanya, tiba-tiba Byung Chul melarangnya keluar dari lift dengan alasan salah lantai. Di keesokan harinya, atasan Ji-uk tiba-tiba menutup kasus Seon-ah karena hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa insiden itu murni adalah bundir. Yayasan sekolah juga sudah kewalahan menangani masalah bundir, tapi Ji-uk percaya bahwa keponakannya itu tidak akan melakukan hal tersebut. Dia bertekad akan menyelidiki kasus ini meski telah ditutup. Di sekolah, Gyujin memuji Jungwoo yang terlihat cocok menggunakan kacamata itu. Namun saat pandangan Jungwoo teralihkan oleh garis merah di atas kepala guru lain, Gyujin memperhatikan Jungwoo seolah mengetahui sesuatu. Jungwoo lalu bertanya apa yang akan dilakukan Gyujin jika mengetahui seseorang yang dekat dengannya telah selingkuh. Gyujin berkata bahwa ia akan memastikannya lebih dulu sebelum akhirnya memberitahu semuanya. Setelah selesai bekerja, Jungwoo yang pulang bersama kakaknya menemukan sebuah paket nyasar di depan pintu. Meski paket itu ditujukan ke kamar kakaknya, tapi sang kakak meyakini jika paket itu bukan untuknya, karena terkadang salah menulis nomor kamar meski alamatnya sama. Jungwoo yang curiga dengan kakak iparnya memilih untuk memastikan apakah dia selingkuh dengan mengantarkan paket itu ke kamar tujuannya seperti yang dikatakan oleh sang kakak. Tak lama kemudian, seorang wanita datang dan mengambil paket itu, membuat Jungwoo akhirnya mengetahui bahwa wanita itu adalah selingkuhan kakak iparnya. Jungwoo lalu pergi ke tempat kotak surat untuk mencari tahu nama wanita tersebut. Di malam harinya, sang kakak memberitahu Jungwoo bahwa suaminya terbiasa menginap selama 3 hari saat dia pergi ke pabrik tempatnya bekerja. Perkataan itu membuat Jungwoo bertanya apakah pernikahan kakaknya baik-baik saja, dan sang kakak berkata bahwa ia bahagia dengan pernikahan tersebut. Di samping itu, mereka berdua juga rupanya mengalami trauma tentang masa lalu orang tua mereka, di mana ternyata sang ayah selingkuh dengan wanita lain. Namun tak seperti kakaknya yang masih berhubungan dengan keluarga ayahnya, Jungwoo rupanya sangat membenci mereka, bahkan tak pernah berhubungan lagi sampai saat ini. Setelah ia mendapati tunangannya berselingkuh, dia akhirnya memahami perasaan yang dirasakan oleh ibunya. Meski tunangannya mengaku hilaf dan memohon kepadanya, tapi ia tak bisa menerimanya kembali. Walau dia mengakui sangat mencintainya, karena perbuatan tunangannya membuat bayangan orang yang ia benci selalu muncul di dalam pikirannya. Dan alasan itulah yang membuatnya memilih untuk membatalkan pernikahan tersebut. Di keesokan harinya, semua guru digemparkan dengan postingan foto hubungan guru bahasa dengan muridnya sendiri, dan melalui kacamata itu terlihat garis merah di atas kepala mereka. Foto itu pun diketahui oleh semua murid di sekolah ini, hingga membuat teman Hye-young tak menyangka dengan hubungan mereka berdua. Tak lama kemudian, kepolisian menemukan sang guru meninggal di dalam mobilnya. Dan di dalam mobil itu juga ditemukan surat permintaan maaf yang ditulis oleh sang guru, bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri karena tak sanggup menahan rasa malu dan bersalah kepada keluarganya sendiri. Namun melihat mayat ini ditemukan 3 hari di tengah tempat parkir setelah kematiannya, terasa aneh bagi Ji-uk. Dia curiga adanya keterlibatan orang lain, terutama karena foto-foto itu tersebar setelah kematiannya.
Di keesokan paginya, Jiuk menjemput Hyunhop di sekolahnya untuk memastikan kembali alasan Seon-a datang ke sekolah malam itu. Jiuk bertanya hal ini karena Hyunhop adalah satu-satunya orang yang menemukan Seon-a di sekolah malam itu. Namun Hyunhop yang hanya diam saja tak bisa menjawab dan meminta Jiuk untuk mencari kacamata yang digunakan oleh Seon-a. 뭘 말해준다는 거야? Di sisi lain, Jungwoo yang penasaran dengan dugaan dirinya terhadap kakak iparnya memutuskan untuk pergi mengikuti Byung-chul ke suatu tempat. Ternyata Byung-chul selingkuh dengan wanita penghuni kamar 401 yang beberapa hari lalu salah kirim paket. Jungwoo lalu menghubungi kakak iparnya itu untuk menanyakan keberadaannya saat ini. Byung-chul dengan santai menjawab bahwa ia sedang rapat, tapi setelah Jungwoo menanyakan kakaknya karena sulit dihubungi, dia pun mulai gugup karena takut salah menjawab dan berjanji akan mencoba untuk menghubunginya. Namun hal itu Jungwoo lakukan bukan tanpa alasan, tapi untuk mencari tahu berapa nomor kamar yang dipesan oleh orang tersebut. Tak lama kemudian, Jungwoo mendatangi nomor kamar tersebut dan langsung menarik Byung-chul keluar dari kamarnya. Byung-chul yang menyadari Jungwoo sudah tahu bahwa dirinya telah selingkuh, mencoba memberikan penjelasan jika semua ini adalah kesalahpahaman dan meminta Jungwoo untuk memikirkan kakaknya. Hingga akhirnya Byung-chul pun meminta maaf karena merasa bersalah dan berjanji akan menyelesaikannya hari ini juga. 얘기하지 말고. Meski Jungwoo mengetahui hubungan itu, tapi dia memilih untuk tidak memberitahu kakaknya. Dia memilih pamit kepada kakaknya karena hari ini akan pergi ke Kanada, sembari memastikan apakah Byung-chul telah menghubungi kakaknya. 때 되면 오겠지. 일이 좀 있나 보다. Mendengar itu, Jungwoo yakin bahwa kakak iparnya membutuhkan waktu dan kemudian ia pun pergi ke sekolah untuk mengambil barang-barangnya. Gyujin yang kebetulan menghampirinya menyesalkan kepergian Jungwoo di tengah insiden yang terjadi di sekolah ini. Tapi sampai saat ini, ternyata tak ada yang tahu siapakah yang sudah memosting foto itu. Dan terdengar kabar bahwa foto sang guru bersama siswa itu sudah beredar di medsos siswa sejak beberapa waktu lalu. Perkataan itu membuat Jungwoo teringat dengan selingkuhan kakak iparnya dan setelah memeriksa media sosialnya, ternyata mereka berdua masih berhubungan, bahkan didapati bahwa Chaerin ternyata sedang hamil. Jungwoo yang kesal memutuskan untuk memberitahu kakaknya, namun dia malah mendapati mobil sang kakak berulang kali menabrakkan mobil Chaerin, dan sepertinya telah mengetahui hubungan mereka. Jungwoo kemudian mengeluarkan kakaknya dari dalam mobil, tapi tanpa diduga, dia malah disalahkan akan suatu hal hingga membuat kakaknya seperti ini. Byung-chul yang datang sempat menghampiri mereka berdua sebelum akhirnya menemui Chaerin, bahkan dia terlihat sangat mengkhawatirkannya. Hal itu membuat Jungwoo emosi, bahkan sampai memukul Byung-chul yang sudah keterlaluan, hingga tiba-tiba dihentikan oleh kakaknya dan dibiarkan pergi bersama dengan wanita tersebut. 저 사람 내 남편 아니야. Disinilah terungkap bahwa pria itu bukanlah suaminya dan nama aslinya adalah Tae-sik yang merupakan suami dari wanita tersebut. Jadi sebenarnya kakaknya lah selingkuhan pria itu, sedangkan ia nekat menabrak mobil Chaerin sebagai bentuk kekecewaan dirinya yang tak bisa lagi bersama dengan Tae-sik setelah sang adik mengetahui hubungan mereka. Sementara di kantor polisi, Ji-uk yang sedang memperhatikan surat wasiat sang guru tiba-tiba teringat akan suatu hal. Dan dia kemudian pergi ke dalam kamar Seon-a untuk mencari sesuatu.
Tak lama kemudian, dia menunggu Hyun Hop di luar dan setelah datang, dia langsung menunjukkan gambar kacamata yang dibuat oleh Seon A. Ji-uk bertanya apakah ini adalah kacamata yang dimaksud oleh Hyun Hop dan apa sebenarnya yang bisa dilihat melalui kacamata tersebut. S라인. Hyun Hop menjelaskan bahwa orang yang menggunakan kacamata itu bisa melihat garis-garis merah yang disebut dengan S-line, sebuah garis yang menghubungkan orang-orang yang pernah berhubungan fisik, dan ia juga mengaku bisa melihat garis itu sejak lahir. Orang yang telah mengambil kacamata Seon A kemungkinan adalah pelakunya, tapi dia tidak tahu orangnya dan hanya bisa memastikan bahwa Seon A tidak melakukan bundir. Sementara adanya kacamata itu membuat Ji-uk berpikir jika beberapa kasus belakangan ini juga disebabkan oleh kacamata tersebut, seperti yang dilakukan oleh Jeongmin. Selain itu, Ji-uk pun akhirnya sadar bahwa alasan Hyun Hop memakai kacamata hitam karena dia menjalani hidup sulit sejak kecil. Sementara kacamata yang mereka cari ternyata dipakai oleh seorang guru bernama Mei Sung yang mengajar di sekolah yang sama dengan Hyun Hop. Di samping dirinya yang menjadi seorang guru, Mei Sung rupanya berkeinginan untuk menjadi seorang aktor terkenal. Dan rupanya di sekolah ini, dia sangat menyukai seorang guru musik. Namun anehnya, seusai bekerja, Mei Sung selalu pergi ke sebuah hotel dengan penampilan yang berbeda. Dia menggunakan wig berwarna pink dan mendatangi sebuah hotel yang rupanya kini menjadi tempat Hyun Hop kerja paruh waktu. Di kantor polisi, Ji-uk diam-diam menyelidiki kembali insiden jatuhnya Seon A bersama dengan Dong-sik. Menurut informasi yang didapat, guru bahasa rupanya sangat takut dengan ketinggian dan secara tidak langsung menjelaskan bahwa dia kemungkinan tidak akan berani mendorong seseorang. Sementara orang-orang terdekat Seon A juga masuk dalam kecurigaan dirinya, terutama Hye-young yang menghilang setelah insiden tersebut. Namun Ji-uk percaya jika keponakannya itu tidak akan melakukan bundir. Dan ia lebih penasaran dengan kacamata yang dipakai oleh Seon A karena dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Di sisi lain, Hyun Hop tiba-tiba didatangi oleh teman-temannya yang mengetahuinya kini bekerja di hotel. Tapi selain mengunjunginya, rupanya mereka berdua penasaran dengan para tamu di hotel ini. Tak lama kemudian, Mei Sung yang menggunakan wig pink datang dan memesan kamar di hotel itu. Kyung Jin yang penasaran dengan kedatangan dia seorang diri, merasa jika ia pernah melihat wanita itu di suatu tempat. Sementara itu Mei Sung rupanya memesan kamar di hotel ini untuk dirinya sendiri. Dia yang berbaring di atas kasur mengaku sudah berhubungan dengan banyak pria, tapi saat melihat salah satu pria yang ia sukai, dia tidak bisa lagi melakukan hal itu lagi karena takut orang tersebut tidak akan pernah bisa ia miliki. Tak lama kemudian, Mei Sung pun keluar dari hotel dan dari atas bangunan hotel ini. Kyung Jin yang melihatnya mengatakan bahwa wanita itu adalah staf kantor admin di sekolah mereka. Mei Sung lalu kembali ke rumahnya dan menggunakan kacamata itu untuk melihat garis-garis merah yang hampir memenuhi pemandangan kota ini. Di kantor polisi, Ji-uk membaca kembali berkas kasus lama untuk mengetahui kronologis kematian ayah Hyun Hop. Isi laporan itu mengatakan bahwa pelaku yang merupakan ibu Hyun Hop diduga mengetahui perselingkuhan korban melalui garis imajinasi yang dibuat oleh Hyun Hop. Laporan itu sempat membuat Ji-uk tidak sepenuhnya percaya dengan kemampuan Hyun Hop. Tapi setelah melihat foto ibu Hyun Hop, Ji-uk tiba-tiba teringat dengan garis-garis papan di dalam apartemen Hyun Hop. Hingga akhirnya dia pun percaya dengan kemampuan tersebut.
Tak lama kemudian, dia pergi menemui Hyun Hop untuk menanyakan apakah Seon-a punya garis di atas kepalanya. Meski Hyun Hop tak bisa memberitahunya, tapi Ji-uk menduga jika Seon-a memiliki garis tersebut. Hyun Hop tak tahu garis itu terhubung dengan siapa, tapi dia bisa memastikan tak terhubung dengan teman-temannya di kelas. Membuat Ji-uk berpikir jika kemungkinan orang yang terhubung dengan Seon-a adalah pelaku yang telah mendorongnya jatuh. Hyun Hop yang kini berada di apartemennya tak sengaja melihat tayangan berita dari seorang pelaku pembunuhan yang tertangkap, di mana dia menggunakan kacamata yang persis digunakan oleh Seon-a. Hal itu membuatnya menduga jika kacamata itu bukan hanya ada satu. Keesokan harinya di sekolah, Maesung memberanikan diri masuk ke dalam ruang musik untuk bertemu dengan orang yang ia sukai. Keberaniannya itu pun membuat Mei akhirnya bisa mengobrol dengan pria tersebut. Dan di sana ia berbicara tentang ketertarikannya ke dunia seni. Namun tanpa diduga olehnya, guru musik itu bisa menebak impiannya menjadi seorang aktor, hingga membuatnya senang dan secara tiba-tiba garis di atas kepala mereka terhubung. Di sekolah, Junsun yang mengetahui Hyun Hop suka dengan tempat sepi, tiba-tiba mengajaknya pergi ke kolam renang seusai sekolah. Di sana Hyun Hop bertanya dari mana Junsun mengetahui tempat ini, dan ternyata Junsun mengetahuinya karena dia pernah menjadi tim perenang sejak SMP. Namun Hyun Hop yang tak bisa berenang tiba-tiba melompat ke dalam air dan dari sanalah dia akhirnya bisa melihat dunia tanpa adanya garis-garis merah. Junsun yang mulai panik akhirnya melompat untuk menyelamatkan Hyun Hop dan mereka berdua pun tertawa karena ternyata kolam renang itu dangkal. Kemudian mereka berdua makan bersama dan di saat itulah Junsun bertanya alasan Hyun Hop tiba-tiba melompat. Hyun Hop lalu mengaku bahwa sejak kecil dirinya bisa melihat garis-garis merah di atas kepala orang. Dan dari dalam kolam renang, dia akhirnya bisa melihat dunia tanpa garis-garis tersebut. Mendengar itu, Junsun bertanya apakah di atas kepalanya ada garis. Dan Hyun Hop pun mengatakan tidak ada, sama seperti dirinya, begitupun dengan Kyung Jin. Tapi rupanya Junsun percaya dengan hal itu karena tak ada alasan untuk berbohong. Tanpa diduga, kedekatan itu membuat Hyun Hop tersenyum di saat dia akan tertidur dan tiba-tiba muncul garis merah di atas kepalanya. Di keesokan harinya, Maesung kembali mendatangi hotel dengan nomor kamar yang sama. Namun tak lama saat Hyun Hop akan bersih-bersih, tiba-tiba dia mendengar ocehan dari dalam kamar tersebut. Maesung mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya dan meyakini jika suatu hari nanti dia akan menjadi aktor terkenal. Sedangkan alasan dia sering berada di hotel ini yaitu agar dia bisa mengekspresikan perasaan dirinya tanpa didengar oleh orang lain. Kacamata yang ia gunakan juga ternyata ditemukan di kamar ini hingga membuatnya jadi orang yang sempurna, bisa mengetahui orang-orang yang sudah berhubungan fisik. 안경을 통해 보는 나는 완벽했어요. Tak lama kemudian, guru musik yang ia sukai masuk ke dalam kamar di sebelah kamarnya. Dan melalui lubang dinding yang sengaja ia buat, Maesung kaget dengan kemunculan orang tersebut. Tapi tak berselang lama kemudian, seorang wanita masuk ke dalam kamar itu dan ternyata dia adalah pacar guru tersebut. Perasaan Maesung pun tambah hancur, terlebih saat dia melihat orang yang sangat ia sukai tidur dengan wanita itu. Tak lama setelah wanita itu pergi, Maesung turun dengan melepas wignya untuk memperpanjang masa tinggalnya di hotel ini. Maesung lalu membawa alat pemadam kebakaran dan menuangkan obat ke dalam air mineral. Hingga beberapa waktu kemudian, Maesung menggunakan alat pemadam itu untuk memukul pacar guru musik. Kemudian ia mengikatnya di dalam kamarnya dan menggunakan pakaian wanita tersebut. 어때? 어울려?
Mei Sung lalu menemui guru musik yang sedang menunggu wanita itu hingga membuat sang guru kebingungan dengan apa yang dilakukan Mei Sung saat ini. Sembari perlahan mendekati pria itu, Mei Sung pun mengucapkan kalimat yang sering ia katakan di hadapan sang guru, hingga membuat pria itu merasa tak nyaman dan memutuskan untuk pergi. Tapi tiba-tiba Mei Sung melempar staplersnya bertepatan dengan pria itu yang mulai hilang kesadaran akibat pengaruh obat yang sempat ia masukkan beberapa waktu lalu. Kemudian Mei menaruh pria itu di atas ranjang sembari mengatakan perkataan yang sama. Namun tiba-tiba darah mengalir di belakang tubuh pria itu hingga membuat Mei panik. Sampai akhirnya dia pun memilih untuk menyalurkan keinginannya untuk tidur bersama dengan pria tersebut. Namun setelah itu Mei Sung tiba-tiba memutuskan untuk bundir dengan menstapler seluruh tubuhnya sembari mengatakan kalimat yang sama di dalam kamar mandi. Beberapa saat kemudian wanita tadi berhasil keluar dari kamar tepat saat Hyun Hop datang. Dia lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan akhirnya Hyun Hop menemukan dua orang tamu yang sudah meninggal. Tak lama kepolisian pun datang untuk menyelidiki kasus ini. Namun di sana Ji-wook tidak menemukan kacamata yang dia cari. Hyun Hop tak bisa memastikan apakah mereka punya hubungan karena garis di kepala mereka tidak saling terhubung. Tapi dia berpikir insiden ini berkaitan dengan kacamata yang digunakan oleh Mei Sung. Karena setelah memakainya, Mei Sung terlihat mulai berbeda. Kacamata itu bisa memberikan kemampuan, namun jika berada di tangan yang salah, kacamata itu sangatlah berbahaya. Ji-wook lalu pergi menemui Seon-a di rumah sakit dan di sana ia mulai berpikir jika insiden yang menimpa Seon-a saat itu benar-benar ada kaitannya dengan kacamata tersebut. Kemudian Ji-wook kembali ke TKP untuk mencari kacamata itu di dalam kamar mandi dan setelah ia menguras air dalam bak, kacamata itu tiba-tiba muncul dan Ji-wook lalu memakainya hingga betapa kagetnya dia setelah mengetahui garis-garis merah di atas kepala dirinya.